رمضان كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan malam dilipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saleh-salehah, waktu berjalan tanpa terasa begitu cepat ya. Bulan Ramadan yang mulia sudah berakhir tanpa bisa ditunda-tunda sedikit pun. Bulan yang penuh keberkahan ini dan penuh ampunan sudah berlalu meninggalkan kita hingga tiba datangnya kembali di tahun depan. Sementara kita tidak pernah tahu apakah kita masih bisa menjumpai Ramadan di tahun berikutnya bersama dengan orang-orang tercinta dan keluarga yang lain. Dan apakah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan beramal secara maksimal seperti di bulan ini? Mungkin lebih mudah bagi kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan mayoritas orang-orang di sekitar kita pun melakukan hal yang sama. Nah, misalnya ketika kita berpuasa, orang-orang di sekeliling kita juga melakukan berpuasa. Tersedia kesempatan sholat berjamaah setiap malamnya di masjid ya dan sebagainya. Nah, teman-teman, suasana kebersamaan tersebut seakan-akan menguatkan kita untuk beramal sebanyak-banyaknya. Namun, ketika Ramadan sudah selesai, ketika tidak ada lagi jamaah di masjid, dan ketika tidak setiap orang melakukan ibadah puasa, kita akan tetap dengan mudah beramal sebagaimana amalan di bulan Ramadan. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan sedikit materi tentang bagaimana cara meramadankan semua bulan. Ada beberapa amalan yang harus kita lanjutkan setelah Ramadan selesai, baik yang wajib maupun yang sunnah. Di antaranya, 1. Menjaga sholat fardu berjamaah. Nah, soleh-soleha, selama bulan Ramadan kita sudah membiasakan diri untuk dekat dengan masjid. Setiap azan dikumandangkan, kita melangkahkan kaki menuju masjid untuk melakukan sholat secara berjamaah. Ketika Ramadan berakhir, energi besar itu harus dijaga hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Jika semangat itu masih ada, kita akan dengan mudah melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi teman-teman, pahala sholat berjamaah itu sangat berlipat ganda daripada sholat sendirian. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan sholat sunnah. Pelajaran yang berharga dari bulan Ramadan ini salah satunya adalah kebiasaan memperbanyak ibadah sholat sunnah seperti sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat witir, dan sholat tahajud. Setelah Ramadan berlalu, hendaknya semangat yang kita peroleh itu tidak ikut berlalu ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Mungkin sebagian besar dari teman-teman semua sudah berhasil menghatamkan Al-Quran minimal sebanyak 1 kali atau
paling tidak mampu membaca sekian juz selama bulan Ramadan. Akankah kebiasaan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan berlalu begitu saja? Semoga tidak ya. Jika dalam sehari kita membaca buku, koran, majalah, atau bacaan yang lainnya, maka kita juga bisa mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, yang keempat yaitu melaksanakan puasa sunnah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah mengizinkan kita untuk melakukan ibadah puasa sebulan penuh selama Ramadan ini. Setelah Ramadan berlalu, meninggalkan kita, hendaknya kita tidak meninggalkan ibadah puasa sunnah yang dianjurkan di bulan selain bulan Ramadan. Puasa sunnah yang dimaksudnya antara lain puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah ke-9 di bulan Dzulhijjah, puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram, puasa Senin dan Kamis, dan puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, dan 15. Yang selanjutnya yaitu taubat dan istighfar kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan di mana kita pasti telah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Namun, ketika Ramadan berakhir, bukan berarti kita berhenti meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu, kita dianjurkan untuk senantiasa memohon ampunan dan terus bertaubat kepada Allah. Dalam Al-Quran, yang artinya, dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kaummu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Semoga dengan berakhirnya Ramadan, tidak berakhir pula semangat yang kita peroleh dari bulan Ramadan untuk senantiasa memaksimalkan diri dalam beramal sholih. Nah, menuju pribadi yang benar bertakwa. Nah, berikut materi yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa poin yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa menerapkannya ya, dan menjadi penyemangat untuk teman-teman semua dalam menjalankan ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya setelah nanti berakhirnya bulan Ramadan ini. Ustazah berharap teman-teman semua semangatnya terus meningkat ya di hari ke-27 ini. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.